Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Maulana, mahasiswa PPG Angkatan 2 tahun 2021, NIM 2016766, jurusan Teknologi Konstruksi dan Properti LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Robi soli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya kita bisa belajar secara online, tatap mukanya kita masih secara digital seperti ini. Sholawat serta salam mudah-mudahan terlimpah curah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, para tabiin, sampai kita pengikutnya hingga akhir zaman. Nah, sebelum kita mulai, kita sama-sama dulu mengucapkan, kita berdoa dulu bersama, kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk siswa kelas 10 DPIB 2, ini adalah materi kita akan bahas untuk mata pelajaran dasar-dasar konstruksi ya. Jadi ada tambahan, ini secara sinkronus, langsung, online. Nanti materinya apa? Nah, Pak Gung akan share screen dulu. Nah, hari ini kita akan membahas berkenaan dengan jenis-jenis konstruksi bangunan. Nah, jadi nanti ini akan kita bahas semua. Diharapkan kalian bisa aktif dalam pembelajaran ini karena kan jarang sekali bisa online seperti ini. Jadi nanti ketika ada pertanyaan ataupun ada hal-hal yang belum dipahami, silakan boleh ditanyakan, atau ketika nanti ada pertanyaan silakan boleh untuk dijawab. Nanti kalian bisa langsung nyalakan mikrofonnya ataupun bisa melalui chatnya, silakan. Nah, untuk yang pertama nanti di sini ini ya, silakan diisi dulu presensinya. Presensinya itu ada di linknya melalui Google Form. Di situ ada di bit.ly/isi absen 18. Itu tanggal sekarang. Nah, ini mau dimasukkan dulu ke ininya. Silakan diisi. Ini dimasukkan di kolom chatnya. Absennya itu bit.ly/isi absen 18. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama itu peserta didik kalian dapat memahami jenis-jenis konstruksi atau bangunan, termasuk misalkan bangunan gedung, jalan, jembatan, dan irigasi. Kemudian yang keduanya untuk keterampilannya itu dapat menyajikan jenis-jenis konstruksi, bangunan gedung, jalan, jembatan, dan irigasi. Dua hal ini yang memang nanti kita akan pelajari. Nah, motivasinya kenapa kita harus mempelajari ini nih, jenis-jenis konstruksi. Ini sebagai dasar buat kalian, mumpung masih kelas 10. Suatu saat ini akan kepake lagi sebagai bekal nanti ketika kalian naik kelas 11 ataupun naik ke kelas 12 nantinya, itu dasar-dasar ini akan dipakai lagi ilmunya. Apalagi mungkin nanti ketika kalian sudah lulus dari SMKPU ini, ketika masuk ke dunia kerja atau industri, tahu ada bekalnya. Konstruksi itu seperti apa, bangunan gedung, jalan, jembatan, dan irigasi itu seperti apa. Jadi ini sebagai bekal buat kalian nanti suatu saat masuk ke dunia kerja yang berhubungan dengan bangunan, jadi bisa gitu ya. Ini sebagai bekalnya. Kemudian juga ini nanti untuk rencana penilaiannya seperti ini. Ada 3 penilaian. Yang pertama itu adalah penilaian sikap. Penilaian sikap itu lebih ke arah observasi ketika kita melakukan Zoom meeting ini. Yang dinilai adalah keaktifan kalian. Keaktifan apa? Misalkan ketika ada pertanyaan, menjawab pertanyaan, ataupun bisa mengeluarkan pendapat, ide, ataupun nanti ketika mau bertanya sekalipun itu adalah sebuah
penilaian untuk sikapnya. Jadi silakan aktif terlibat dalam pembelajaran melalui Zoom meeting ini ya. Jadi silakan dinyalakan nanti mikrofonnya kalau ada yang mau jawab ataupun ada yang mau bertanya. Kemudian yang kedua, untuk penilaian pengetahuannya itu akan ada tes tulis pilihan ganda melalui Google Form. Jadi nanti di-share lagi linknya, silakan diisi, waktunya kurang lebih 10 menit dan soalnya juga hanya 10 untuk pilihan ganda. Dan terakhir ada penugasan untuk keterampilan, nilainya itu penugasan kelompok, nanti akan disampaikan melalui Google Classroom. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Tidak ya? Nggak ada, Pak. Ya, Najwa tidak ada ya. Kita akan mulai untuk masuk ke materinya. Ini di sini Bapak sudah masukkan gambar. Ada sebuah gambar ini. Ada yang tahu nggak? Ini gambar apa? Silakan, nyalakan mikrofonnya. Yang tahu gambar apa ini? Sebuah apartemen bukan, Pak? Apartemen. Apartemen ya. Namanya apa nih bangunannya? Hotel Burj Al Arab, Pak. Yes, betul. Ini siapa? Amel ya? Amel. Ya, Mel. Betul, Mel. Ini Hotel Burj Al Arab. Adanya di mana? Di Dubai, Pak. Di Dubai. Betul, Raisa. Ini ada Burj Al Arab, adanya di Dubai. Ini ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ini kan disebut tadi Hotel Burj Al Arab. Pertanyaannya ini masuk ke bangunan atau masuk ke konstruksi? Pertanyaannya itu. Ini bangunan apa konstruksi? Bangunan. Bangunan. Misalkan gambar yang kedua nih. Ini juga sama, Burj Al Arab. Sudah jadi belum gambar ini? Baru perencanaan. Ya, ini baru awalnya, belum selesai ya. Nah, Ya. Betul. Gambar yang pertama tadi, yang ini, sama yang kedua, itu sama-sama sebetulnya. Tapi yang gambar pertama, yang ini sudah jadi. Tapi yang kedua, ini belum jadi. Pertanyaannya adalah, coba nih, apakah istilah konstruksi dan bangunan itu berbeda? Ada istilah konstruksi, ada istilah bangunan. Apakah sama atau beda? Henry, boleh Henry? Kalau konstruksi adalah keseluruhan sebagai rangkaian untuk membangun sebuah bangunan. Kalau bangunan? Bangunan sebuah kegiatan untuk membangun suatu bangunan. Itu bukan, Pak? Sebuah rangkaian. Oke. Sip. Jadi gini, kita balikan dulu ya ke gambar yang pertama. Nah, kita masuk ke sini dulu. Ini bangunan apa konstruksi? Bangunan, Pak. Bangunan. Bangunan. Ya, sip. Kalau yang ini bangunan apa konstruksi? Konstruksi. Konstruksi ya. Berarti bangunan sama konstruksi itu beda apa sama? Beda. Beda. Berbeda. Beda, Sip. Pak. Oke, jadi beda ya, itu pertanyaannya. Jadi memang berbeda. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak berkenaan dengan bangunan sama konstruksi ini? Burj Al Arab ini. Tadi ini pertanyaannya, istilah konstruksi dan bangunan berarti berbeda. Sip. Nah, apa perbedaannya? Kita lihat dari segi definisinya. Yang pertama, konstruksi itu tadi yang disebutkan Andri betul tuh. Konstruksi adalah rangkaian kegiatan atau sebagian kegiatan untuk membangun suatu bangunan. Jadi yang namanya konstruksi itu kan belum jadi bangunan. Jadi misalkan konstruksinya masih bentuk pondasi misalkan. Kemudian sudah masuk ke kolom strukturnya dan seterusnya. Jadi bagian-bagian yang belum jadi suatu bangunan itu namanya konstruksi. Itu. Bedanya dengan bangunan apa? Nah, kalau bangunan itu sudah menjadi wujud fisik. Sudah jadi hasil pekerjaan konstruksi. Misalkan tadi bentuknya berupa hotel gitu ya. Bangunannya sudah nampak. Bisa jalan, jembatan, kemudian rumah tinggal, apartemen, tadi yang disebutkan juga, itu namanya bangunan.
Jadi wujud fisik yang sudah jadi. Itu bedanya. Kalau konstruksi itu masih proses, belum selesai menjadi wujud fisik yang aslinya seperti itu. Nah, kita akan coba di sini kegiatan yang pertama ini. Boleh nanti silakan aktif. Jadi gini, kita akan cari contoh bangunan dan konstruksi yang ada di lingkungan sekitar kita. Contoh misalkan, kalau bangunan itu ada rumah tinggal. Kalau konstruksi itu misalkan ada pondasi. Oke, kita akan fokus dulu ke bangunan. Silakan sebutkan contoh bangunan-bangunan yang ada di sekitar kalian. Bangunan dulu. Silakan nyalakan mikrofonnya. Rumah. Nah, oke, ini rumah sudah betul. Apalagi yang pernah kalian lihat atau yang di sekitar kamu? Apa? Gedung. Gedung, betul. Apalagi? Masjid, Pak. Masjid, betul. Apalagi? Come on, yang ada di lingkungan kamu aja. Sekolah, Bapak. Nah, sekolah. Sekolah. Terus apalagi? Rumah sakit, hotel. Hotel, betul. Rumah sakit, Pak. Rumah sakit. Pemadam kebakaran. Nah, pemadam kebakaran. Tapi itunya ya, gedungnya, bangunannya. Nah, sekarang kalau misalkan konstruksi nih. Konstruksi itu berarti bukan berupa bangunan, tapi ke arah bagian-bagian dari bangunan itu. Misalkan pondasinya. Gitu ya, contohnya. Apalagi? Kolom, gitu ya. Balok. Kalau misalkan di bagian rumah, atasnya ada apa? Atap. Atap. Nah, itu konstruksi atap ya. Gitu. Jadi bagian-bagian apalagi? Tiangnya. Betul, tiangnya. Tiang itu kita sebut dengan kolom, betul ya. Nah, itu namanya konstruksi. Jadi beda ya antara bangunan sama konstruksi. Nah, untuk sumber daya konstruksi itu kita membutuhkan ada yang namanya 5M. Bukan 5 miliar ya, tapi 5M. Apa yang dimaksud dengan 5M? Ada man, money, material, machine, sama method. Oke, kita sebutkan satu persatu ya. Kalau man itu apanya? Manusia, orangnya. Orangnya, betul ya? Manusia. Orangnya, berarti tenaga kerjanya ya? Tenaga kerjanya. Kemudian yang kedua ada money. Berarti money apanya? Uang. Biaya atau uang. Biaya, betul. Biaya atau uang. Kalau misalkan kita mau bangun sesuatu, misalkan rumah tinggal aja yang sederhana tuh. Apakah kita butuh biaya nggak? Butuh. Butuh. Oh, betul. Iya. Kemudian yang ketiga itu adalah material. Material itu apa? Bahan, Pak. Bahan-bahan. Bahan-bahannya ya. Bahan-bahan yang kalian ketahui, bahan-bahannya itu ada apa aja sih yang digunakan dalam konstruksi? Pasir, baja, beton, dan kayu. Yes, betul, lengkap sekali. Pasir, baja, beton, kayu, apalagi yang belum disebut? Semen. Semen. Betul. Itu ya, material. Kemudian yang keempatnya itu adalah mesin. Mesin itu apa? Peralatan. Peralatan, betul, mesin. Kalau misalkan bulldozer masuk nggak? Masuk, Pak. Masuk. Masuk, Pak. Ya, betul. Kalau misalkan ada yang pernah lihat proyek kereta api cepat, jalan rel kereta api cepat? Pernah. Nah, di situ. Atau misalkan yang daerah Cibaduyut sama Kopo sedang dibangun flyover, di situ yang kamu lihat ada mesinnya, ada apa tuh yang digunakan? Yang pernah kalian lihat? Beko. Ada beko, betul. Ada kren juga, betul ya. Nah, itu yang memang digunakan dalam konstruksi itu. Nah, nanti di materi berikutnya sebetulnya ada tentang alat berat. Dan yang terakhir itu adalah yang disebut dengan metode. Apa yang disebut dengan metode? Metode merupakan cara atau langkah yang digunakan untuk mewujudkan Ya, objek, Pak. ya, betul sekali. Metode, Berarti Pak. metodenya ya, bagaimana proses pembangunan itu, misalkan kan ada metodenya seperti apa. Nah, itu berhubungan dengan kualitas konstruksi.
Kalau tadi manajemennya, kemudian sekarang kalau kualitas konstruksi ini tergantung dari 3 hal ini yang saling berkesinambungan. Ada cost, ada time, ada scope. Cost itu apa? Cost itu berarti sama dengan yang tadi, money, pembiayaan ya. Nah, kemudian yang kedua ada time, ada waktu, dan scope. Scope itu adalah mutu. Jadi 3 hal ini yang menentukan kualitas dari konstruksi ini. Jadi jenis-jenis konstruksi itu menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 ada 2. Yang pertama umum, yang keduanya spesialis. Nah, untuk yang umum itu ada 2. Yang pertama bangunan gedung, yang pertama bangunan gedung, yang kedua bangunan sipil. Oke, yang berikutnya yang spesialis itu ada spesialis itu instalasi, penyewaan peralatan, konstruksi khusus. Nah, kemudian konstruksi prafabrikasi sama penyelesaian bangunan. Kegiatan kedua ini kita lihat ada gambar 6 gambar. Yang pertama gambar apa nih? Jalan. Jalan raya. Jalan. Yang kedua gambar Gedung. gedung. Betul. Terus yang ketiga Rumah sakit. rumah sakit. Yang keempat Jembatan. jembatan. Yang kelima Pabrik. 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 Yang keenam Bendungan. bendungan. Ya, betul. Oke, kita akan mulai dari nomor 1. Ini adalah dari 6-6-nya ini, semuanya adalah jenis bangunan umum. Bangunan umum itu ada 2, gedung sama sipil. Jadi tentukan, yang mana gedung, yang mana sipil. Kalau nomor 1, masuknya ke bangunan gedung apa sipil? Sipil. Sipil. Sipil ya. Oke, betul ya. Jadi yang ini masuk ke bangunan sipil. Yang kedua, ini masuknya ke Gedung. gedung. Betul, masuknya ke gedung. Nomor 3, rumah sakit. Gedung. Nomor 4, jembatan. Masuk ke Sipil. betul. Nomor 5, pabrik. Ini masuknya ke Gedung. gedung ya. Apa ya? Oke, yang nomor 6, bendungan. Masuknya ke Sipil. Oke, jadi bisa nggak membedakan bangunan sipil itu apa, bangunan gedung itu apa? Kalau bangunan gedung Ya, merupakan bangunan dengan lingkungan kecil seperti bangunan rumah tinggal, perkantoran, dan sebagainya. betul. Terus kalau sipil, bangunan sipil? Kalau sipil merupakan bangunan dengan konstruksi penggunaan yang besar. Contohnya? Contohnya kayak bendungan. Ya, betul ya. Jadi itu perbedaan bangunan gedung sama bangunan sipil. Sebelum dilanjutkan, misalkan kalau tahu waduk, waduk itu bangunan sipil atau bangunan gedung? Sipil. Iya, betul. Kalau misalkan apartemen? Gedung. Betul ya. Jadi kita udah tahu perbedaannya, alhamdulillah. Berarti sampai situ udah paham. Nah, kalau tadi menurut undang-undang ini ya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, ada satu lagi nih. Satu lagi, ini jenis bangunan itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002. Ya, ada 2. Yang pertama bangunan sipil kering, yang keduanya bangunan sipil basah. Jadi 2. Bangunan sipil kering itu apa? Jadi kalau menurut Undang-Undang Nomor 28 ini bukan umum sama sipil. Bukan umum itu bukan gedung sama sipil. Tapi kalau di Undang-Undang Nomor 28 ini dibaginya 2, bangunan sipil kering sama sipil basah. Sipil kering itu apa? Yang didirikannya di atas tanah. Sedangkan sipil basah itu didirikannya di atas air. Contoh misalkan di sini ada bangunan sekolah. Nah, kalau tadi kan menurut Undang-Undang Nomor 7, tadi itu masuknya adalah bangunan gedung.
Ya, tapi kalau di Undang-Undang Nomor 28 ini masuknya adalah ke bangunan sipil kering. Nah, contoh lagi kalau sipil basah itu ada yang namanya bangunan irigasi. Contohnya seperti ini. Ini saluran irigasi. Nah, jadi kalau misalkan tadi ada gambar bendungan. Bendungan itu kalau menurut Undang-Undang Nomor 28 ini masuknya ke sipil kering atau sipil basah? Basah. Sipil basah. Sipil basah, betul. Kalau misalkan tadi kalau jalan masuknya ke sipil kering atau sipil basah? Kering. 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 Itu perbedaannya kalau dilihat ditinjau dari undang-undangnya yang nomor berapa dulu. Gitu. Jadi ada yang pertama itu nomor 2 tahun 2017. Jadi nanti kalau ada pertanyaan menurut undang-undang yang mana nih, itu nanti jawabannya akan berbeda. Nah, sama yang undang-undang nomor 28 tahun 2002 seperti itu. Nah, ini ada satu lagi nih. Ini menurut keputusan Menteri PUPR nomor 10 KPTS 2000 tahun 2000. Jadi bangunan itu dibagi kelas-kelasnya. Ada kelas 1 sampai kelas 10 kayak sekolah saja ya. Kelas 1 itu masuknya yang sederhana, tempat tinggal, misalkan rumah, villa gitu ya. Itu adalah rumah yang satuan. Kemudian kalau kelas 2 ini terdiri dari 2 atau lebih hunian. Jadi misalkan apa? Misalkan ada yang disebut dengan perumahan gitu ya. Nah, ini masuknya ke kelas 2. Kemudian kelas 3 itu apa? Misalkan ada hotel, ada apartemen, rumah susun. Nah, itu adalah masuk ke kelas 3. Sedangkan kelas 4 itu adalah hunian campuran. Campuran itu segala ada. Campuran itu misalkan ada rumahnya, kemudian ada kantornya, ada tokonya. Nah, itu disebut dengan hunian campuran. Yang kelas 5 itu kita sebut dengan perkantoran. Jadi total semuanya kantor-kantor, bukan tempat tinggal. Nah, yang ke-6 itu biasanya digunakan untuk kelas 6 itu pertokoan. Jadi misalkan di situ ada toko apa, itu disebut dengan bangunan kelas 6. Kelas 7 itu disebutnya, contohnya itu adalah gudang, tempat parkir, jadi untuk penyimpanan. Kemudian untuk kelas 8 itu adalah laboratorium, pabrik, itu masuknya ke kelas 8 untuk industri. Kemudian kelas 9 itu masuknya ke bangunan publik. Ya, public service. Public service itu misalkan apa? Rumah sakit, kemudian sekolah, kemudian juga yang bisa digunakan misalkan puskesmas dan seterusnya, itu masuknya ke kelas 9. Sedangkan kelas yang ke-10 itu adalah bukan hunian. Jadi misalkan fungsinya sebagai garasi atau untuk menyimpan mobil atau kendaraan. Jadi bukan untuk hunian, itu masuknya ke kelas 10. Jadi menurut keputusan Menteri PUPR nomor 10 ini tahun 2000 ada 10 kelas jenis bangunan. Ya, mulai dari kelas 1 sampai kelas 10. Gitu. Jadi beda-beda. Nah, nanti kalau misalkan ada pertanyaan, menurut keputusan Menteri PUPR misalkan tahun nomor 10 tahun 2000, jenis bangunan kelas 6 itu digunakan untuk apa? Kalau kelas 6 untuk apa? Pertokoan. Pertokoan, ya. Kalau kelas 4 untuk apa? Penggunaannya? Hunian campuran. Campuran. Maksud dari campuran itu ada apa aja? Yang merupakan tempat tinggal yang berada di suatu bangunan dari kelas 5, 6, 7, 8, 9 disatuin gitu, Pak. Iya, betul. Jadi campuran ya dari berbagai kelas seperti ini. Bagian ya, ini yang terakhir nih untuk materi kita hari ini, itu adalah bagian konstruksi bangunan. Ini misalkan seperti ini nih, ada gambar sketsa rumah, itu kita bagi dua sebetulnya. Ada upper structure, ada substructure. Jadi upper structure itu adalah konstruksi bagian atas, substructure itu konstruksi bagian bawah, ada dua ya. Jadi maksudnya apa atas bawah itu? Pokoknya batasnya itu adalah permukaan tanah. Ya, berarti kalau misalkan konstruksinya itu ada di bawah tanah, di bawah permukaan tanah, kita sebut dengan substructure. Ya, tapi kalau misalkan ada di atas permukaan tanah, kita sebutnya adalah upper structure. Atau misalkan istilah itunya struktur bawah sama struktur
atas gitu untuk bahasa Indonesianya. Nah, kita lihat nih konstruksi bangunan bawah. Ada apa? Misalkan contoh pondasi. Jelas-jelas kan pondasi itu kan adanya di mana? Di bawah tanah kan? Nah, berarti ini termasuk substructure. Ini berfungsi sebagai penyangga bangunan yang ada di atasnya. Kemudian basement. Basement itu fungsinya untuk apa? Untuk misalkan bisa digunakan untuk penyimpanan kendaraan, bisa untuk misalkan tempat olahraga dan segala macamnya bisa juga. Ini yang ada di bawah permukaan tanah disebut dengan substructure. Oke, nih kita akan mulai lagi, konsentrasi lagi, mulai dengan bagian-bagian bangunan pada gambar berikut. Di sini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Sebetulnya banyak, cuman di sini Bapak masukkannya 5 saja bagian dari bangunan rumah ini. Kemudian di situ ada nama-namanya di sebelah kanan ya. Ada ring bulb, ada kuda-kuda, tangga, balok, fondasi, slope, basement, sama kolom. Tugas kalian adalah identifikasi dulu nih bagian-bagian bangunan pada gambar berikut ini. Ya, kita identifikasi dulu semuanya. Kemudian setelah kita identifikasi, kita pasangkan. Nomor 1 itu namanya apa, kita pasangkan. Nomor 2 sampai nomor 5. Silakan nanti siapapun yang mau jawab boleh dinyalakan mikrofonnya. Kita mulai dari yang nomor 1. Nomor 1 itu namanya apa sih ya? Nih, di situ ada 8 pilihan. Nomor 1 kira-kira masuknya kemana? Namanya apa? Kuda-kuda. Adit, betul. Kuda-kuda ya? Betul ya? Mantap, keren Dit. Kita masuk lihat identifikasi nomor 2. Kalau yang nomor 2 itu adalah ring bulb atau ring balok. Kalau nomor 3 apa tuh? Masuknya kemana? Ya. Kolom. Fondasi. Iya, Fondasi. betul. Nah, betul tuh. Betul. Ya, jawabannya kolom. Betul ya. Nomor 3 itu kolom. Sekarang perhatikan nomor 4. Nomor 4 itu adalah bangunan yang ada di atas, bukan bangunan, struktur yang ada di atas fondasi. Disebut apa? Slope. Betul. Slope. Aris, betul. Nah, ini dibacanya slope. Kalau slope mah sendal. Kalau slope sendal, kalau slope, nah ini konstruksi yang ada di atas fondasi. Berarti yang nomor 5 kita sebut dengan Fondasi. Oke, nomor 5 kita sebut dengan fondasi. Betul ya? Di situ ada tangga nggak? Karena cuma 1 tingkat, Pak. Iya, betul. Kan rumahnya juga 1 tingkat. Masa ada tangganya? Ya. Kemudian di situ ada basement nggak? Nggak ada. Ya. Ada, Pak. Kelihatan. Biasanya basement itu kalau misalkan dia bangunan bertingkat. Gitu. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan? Enggak ya? Nah, kita mulai yang pertama, yang kuda-kuda. Nah, kuda-kuda ini biasanya bahannya apa? Materialnya apa? Kayu. Kayu. Betul. Kayu. Ada yang lain material dari kuda-kuda apa lagi? Balok. Materialnya? Besi. Aluminium. Aluminium, betul. Yang kalau misalkan pernah dengar baja ringan, atap baja ringan. Ya. Nah, itu berarti bahannya dari baja ringan, itu tinggal instalasi aja. Nah, ini nih yang tadi dijelaskan, konstruksi bangunan atas itu kan tadi disebutkan ada atap. Ya, ini berfungsi untuk melindungi bangunan dan isinya. Nah, Pak Gung nanya lagi nih, kalau atap itu kan ada penutupnya. Yang disebut dengan penutup atap disebut apa? Genteng. Genteng, itu salah satunya. Salah satunya genteng. Penutup atap ada apa lagi selain genteng? Ada yang pernah dengar tuh? Seng. Seng, betul. Apa lagi?
Asbes. Asbes, betul. Kenapa? Pernah dengar sirap? Gak pernah, Pak. Nah, sirap itu bahannya dari kayu, penutup atap juga. Nah, bahannya dari kayu. Nanti boleh dipelajari lebih lanjut. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya plat lantai, berfungsi untuk menyalurkan beban hidup dan beban mati ke struktur bawahnya. Jadi ada plat lantainya. Nah, biasanya misalkan bangunan bertingkat, ada plat lantai, ada upper structure, ada substructure. Siapa yang bisa menyebutkan substructure itu ada apa? Kuda-kuda. Fondasi, Yang substructure? Oh, fondasi. fondasi Pak. Fondasi, terus Basement. basement, betul ya. Slope. Intinya yang substructure itu ada di bawah tanah. Nah, pertanyaannya kalau slope ya, dibacanya kita slope itu ada di atas fondasi. Itu masuknya ke upper apa substructure? Upper. Upper ya, betul. Jadi masuknya ke upper. Oke, siapa yang bisa menyebutkan upper structure itu contohnya apa lagi? Kolom, terus ada apa lagi? Plat lantai. Plat lantai, terus Tangga. terus Balok. kuda-kuda, balok. Apa lagi? Roof. Tangga, udah betul. Ring box, betul sekali. Slope, iya. Jadi udah paham ya. Jadi yang bagian upper structure yang mana, yang bagian substructure juga yang mana. Alhamdulillah. Berarti kalian, oke. Kalau tidak ada, Pak Agung kasih waktu kurang lebih 10 menit. Silakan dikerjakan kuisnya. Ini untuk penilaian pengetahuan. Bentuknya pilihan ganda. Linknya di bit.ly/kuisrabu. Sekali lagi, silakan dikerjakan dulu kuisnya. Suaranya terdengar ya? Silakan dikerjakan kuisnya untuk penilaian pengetahuan. Linknya di bit.ly/kuisrabu. Mau tanya, Boleh. Boleh. kan Andri itu suka lihat di sekitar jalan ada membuat gedung atau bangunan seperti mall gitu. Nah, baru perencanaan itu baru rangkaian. Nah, suka ada itu kalau belum jadi itu suka ada jaring-jaring itu yang ditutupi yang sebuah rangkaian bangunan yang belum jadi itu kenapa, Pak? Nah, jaring-jaring ya. Oke, betul. Nah, oke. Ya, seperti itu. Ya. Yang lainnya boleh bantu jawab silakan sebelum nanti Pak Agung tambahkan. Kenapa sih ketika kita lihat sedang membangun misalkan gedung, ada jaring-jaring di situ di sekitar konstruksinya, itu buat apa? Fungsinya buat apa? Ada yang bisa jawab silakan, boleh. Jadi kalau misalkan kenapa ketika konstruksi itu dibangun, ada jaring-jaring di sekitaran situ, itu yang pertama fungsinya adalah sebagai alat pengaman. Alat pengaman, jadi nanti di situ ketika sedang membangun di situ kan biasanya konstruksi itu kan dipenuhi dengan material-material ya, baik materialnya yang besar ataupun yang kecil. Nah, misalkan di situ untuk pengaman, ketika misalkan materialnya jatuh, yang misalkan jatuh keluar, diamankan oleh jaring tersebut. Kenapa? Tujuan utamanya adalah K3 tadi, kesehatan, keselamatan kerja. Yang pertama adalah diutamakan kesehatan, keselamatan dari pekerjanya yang ada di sekitaran situ. Dan yang kedua, biasanya itu untuk mengamankan daerah sekitar konstruksi itu. Biasanya ada jalan sekitar situ, ada bangunan rumah tinggal di sekitar situ, biar nanti material-material yang jatuh tidak sampai kena orang yang lewat ataupun menimpa bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya. Jadi Pondasi, Pak. Baru itu. Ya, gimana tuh? Dan sudah mempelajari tentang rangkaian atau suatu
perencanaan membangun suatu bangunan. Ya, oke. Terima kasih, Indri. Kalau struktur itu sama bangunan beda atau sama? Beda. 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 Nah, bedanya gimana? Kalau struktur, Kalau Maksud- struktur ya, kegiatan atau rangkaian kegiatan atau sebagian rangkaian perencanaan. jenis struktur bangunan. Tadi ada yang umum sama spesialis. Ya, kalau umum itu ada dua. Umum itu adalah ada apa aja? Bangunan gedung sama bangunan sipil. Betul, bangunan gedung sama bangunan sipil. Sip. Nah, kemudian kalau misalkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, jenis bangunan itu ada apa? Undang-Undang Nomor 28. Bangunan sipil kering sama bangunan sipil basah. Betul, bangunan sipil kering sama sipil basah. Oke, kita masuk ke kesimpulan bagian struktur bangunan. Dibagi dua ya. Bagian struktur bangunan itu ada apa aja? Bagian konstruksi bangunan. Yang di bawah tanah kita sebut Bangunan dengan bawah sama bangunan atas. betul. Contoh substructure contohnya adalah yang bawah. Fondasi sama basement. Betul, fondasi sama basement. Contoh bangunan atas. Atap, pelat lantai, kolom, balok, tangga. Yes. Sama roof. Oke, thank you Arga. Terakhir ya, satu lagi sebelum kita selesai nih. Nah, ini lebih ke arah refleksi. Paham atau belum paham ya jawabannya yang mana? Kalian bisa mendeskripsikan atau membedakan antara konstruksi dan bangunan. Paham atau belum paham? Paham. Oke, sudah dilakukan sehari-hari melalui Google Classroom. Ya, di situ Google Classroom-nya misalkan ini untuk penugasannya pelajari kembali bahan ajar dan LKPD di Google Classroom. Bahan ajarnya sudah di-share di grup WA ya, silakan nanti dibaca ulang. Kemudian untuk penilaian pengetahuan yang tadi, kalau misalkan merasa kuisnya belum maksimal, itu boleh untuk diulang bagi yang remedial. Berapa Pak untuk nilai nilai minimalnya? Untuk nilai minimalnya 65. Jadi kalau yang nilainya masih di bawah 65, silakan diulang lagi kuisnya. Boleh diulang lagi ya. Jadi silakan diulang lagi. Nilainya 65 minimalnya. Kemudian yang ketiga, ini penilaian keterampilan bisa dikerjakan nanti penugasannya di Google Classroom. Nanti akan diupload di Google Classroom bentuk penilaian keterampilannya ini secara berkelompok. Seperti apa? Nah, nanti tugasnya diupload di Google Classroom. Kemudian untuk pertanyaan ataupun ada diskusi, silakan boleh untuk gunakan grup WhatsApp ya. Jadi boleh grup kelas ataupun misalkan Japri ke Pak Agung juga silakan. Nah, kita screenshot dulu. Ini untuk jadi absennya ada dua. Absen yang pertama itu di Google Form yang tadi. Yang kedua absennya ini melalui screenshot ini. Jadi dua. Biar nanti kelihatan dari awal sampai akhir siapa yang hadir mengikuti pembelajaran kita hari ini. Oke, kita screenshot. Siapkan senyum terbaiknya. Ulah bae duae atuh. Siap ya? Dalam hitungan 3, siapkan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk yang sudah hadir hari ini. Kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih ya untuk yang sudah hadir hari ini. Kalau ada pertanyaan boleh silakan di grup WA juga atau Japri ke Pak Agung silakan ditanyakan. Tetap jaga kesehatan, semuanya harus sehat, semuanya harus terapkan protokol kesehatannya. Kalau bisa hindari kerumunan, jangan lupa maskernya dipakai. Terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.